Waktu terus berjalan, dan hari demi hari kita semakin mendekati waktu pertandingan penentuan apakah Indonesia bisa menjaga peluang lolos ke Piala Dunia atau enggak. Tentu saja, ini adalah situasi yang gak umum bagi timnas Indonesia. Maksudnya adalah karena jauh sebelum ini mungkin gak ada yang nyangka kalau timnas Indonesia bisa menjadi seperti sekarang ini. Akan tetapi untuk saat ini jelas situasinya berubah, di mana tim Garuda mampu tumbuh jadi tim yang diperhitungkan. Bahkan baru-baru ini dalam sebuah acara ulang tahun dari Ketua PSSI Pak Erick Thohir, para pelatih serta pemain telah berjanji untuk memberikan yang terbaik dalam 2 laga krusial bulan Juni nanti. Lantas seperti apa? Dan untuk itu, inilah janji sakral skuad Garuda untuk rakyat Indonesia. Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia memang menjadi grup yang persaingannya paling ketat. Hal itu lantaran semua tim kecuali Jepang terlihat saling sikut-menyikut untuk mendapatkan posisi yang diinginkan. Dan terbukti, jarak poin antara peringkat 2 sampai 6 benar-benar tipis. Nah, buat Indonesia sendiri, kini ada di posisi 4 sementara dengan 9 poin yang mana secara hitung-hitungan realistis, kita sangat berpeluang untuk mengunci posisi keempat secara pasti. Andai di laga versus Cina, kita menang sedangkan Bahrain imbang atau kalah melawan Arab Saudi. Bahkan jika semesta merestui, andai Indonesia bisa menang lawan Cina serta Jepang yang turun dengan banyak pemain muda, serta Australia dan Arab kepleset di 2 laga terakhir, kita bisa mengunci posisi 2 tapi kembali lagi. Realistisnya tetap di posisi 3 atau 4 untuk kemudian melaju ke round keempat. Intinya, jangan terlena dan jangan terbuai, karena bagaimanapun persaingan di round 3 sangatlah berat. Karena ya, tadi peta kekuatan di grup ini asli beneran gak bisa ditebak. Sementara itu, Cina sendiri datang ke Indonesia dengan penuh percaya diri usai di leg pertama berhasil mengalahkan skuad Garuda dengan skor 2-1. Bahkan para pemain timnas Cina turut berkomentar jelang pertandingan 5 Juni mendatang. Pertama ada Wang Dalei, kiper timnas Cina yang menekankan bahwa siapapun lawannya sama saja. Maksudnya, tak peduli banyak pemain Indonesia dari Eropa, menurut ia itu tak masalah. Apalagi menurutnya, Cina mampu mengalahkan Indonesia 1-2 di putaran pertama meski ada pemain Eropa di timnas Indonesia. Selanjutnya, ada pemain naturalisasi dari timnas Cina, Yang Mingyang. Pemain yang berposisi sebagai gelandang ini menilai jika pemain Eropa yang dimiliki Indonesia mungkin unggul soal kualitas individu atau ritme permainan. Namun ia yakin bahwa cuaca dan chemistry akan menyulitkan mereka. Maksudnya, Yang Mingyang menilai jika para pemain timnas tak sering main bareng dan cuaca panas yang berbeda dari Eropa membuat Indonesia justru kesulitan. Kluivert siap berikan hadiah 3 poin. Meskipun para pemain Cina tampak percaya diri bisa mencuri poin dari Indonesia di GBK, tapi Coach Patrick jelas nggak tinggal diam. Karena 2 laga ini sangatlah krusial, maka dia akan memberikan yang terbaik seperti saat mengalahkan Bahrain beberapa waktu yang lalu. Tak sampai di situ saja. Baru-baru ini dalam acara ulang tahun Pak Erick Thohir, Coach Patrick juga berpesan untuk memberikan kado spesial kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk meraih 3 poin ketika menghadapi Cina di GBK nanti. Selain itu, apa yang dikatakan oleh Coach Patrick kemudian diamini dan disambut dengan penuh semangat oleh para punggawa Garuda. The staff and the players, our gift to you will be
3 points against China. Well, thank you. It's been a lovely night. Thank you guys. Thank you. Thank you. Enjoy. Selain itu, apa yang dikatakan oleh Coach Patrick kemudian diamini dan disambut dengan penuh semangat oleh para punggawa Garuda. Mereka tampak bersemangat dan sudah tak sabar untuk menantikan laga tersebut. Dan salah satunya adalah Emil Audero yang akan menjalani laga debutnya bersama Timnas Indonesia. Emil nggak sabar menanti debut bersama Timnas. Soal kiper keturunan Indonesia Italia, Emil Audero ini dipastikan akan langsung menjalani debut pada laga paling menentukan, yaitu lawan Cina di Stadion Gelora Bung Karno. Ini bukan sekedar uji coba, tapi laga hidup mati untuk lolos dari grup C kualifikasi Piala Dunia, di mana tentu saja tekanan mental dan kesiapan akan sangat diuji. Tapi perlu diingat, Emil bukan kiper muda yang belum jadi. Dia datang dengan pengalaman Eropa, dan itu bisa membuatnya langsung klop di bawah gawang tim Garuda. Jika Cina benar-benar main ofensif, Emil akan langsung diserbu dengan banyak percobaan. Tembakan jarak jauh, bola-bola crossing, atau situasi 1 lawan 1 dari counter balik. Saat Indonesia kehilangan bola, bisa jadi akan ia hadapi. Tapi, justru disitulah peran Emil jadi krusial. Ia harus menjadi tembok terakhir dan pemimpin lini belakang dalam menyusun koordinasi dengan Jay Itzes, Justin Hubner, Marcel Gers, atau Rizky Ridho. Bahkan baru-baru ini, Emil telah menunjukkan kapasitasnya dengan berhasil menepis seluruh tendangan pemain Timnas kecuali Marcelino Ferdinand dan juga Tom Hea. Suatu hal yang tentu saja membuat elemen masyarakat semakin yakin akan kapasitas lini belakang Timnas Indonesia. Indonesia makin sulit untuk ditebak. Lebih lanjut, Indonesia sendiri saat ini juga sedang dianggap berkamuflase di balik ranking FIFA yang ada. Ingat, ketika undian awal grup C digulirkan, Indonesia ketika itu masih duduk di posisi 134, dan itu memang jadi yang terendah dari semua penghuni di grup C. Namun sekarang ini semuanya sungguh nggak seperti apa yang dibayangkan. Karena gimana bisa Timnas yang ranking FIFA-nya 3 digit tapi punya market value gila-gilaan, yang mana angka itu jauh di atas Bahrain dan Cina, yang masing-masing memiliki market value cuma sekitar kurang lebih 158 miliar. Dan bisa dibayangkan betapa mangkelnya tetangga kita yang bahkan gak pernah menang Piala AFF sekarang punya pemain yang berkarir di Serie A, Eredivisie, Jupiler Pro League, Championship, MLS, dan musim depan ada yang udah resmi ke Bundesliga. Gak cuma itu, Indonesia punya pemain yang pernah main di level Liga Champions, Europa League, ataupun Conference League. Kemudian apalagi masuknya Simon Tahamata sebagai Head of Scouting, semakin menambah nama besar di jajaran kepelatihan atau staf Timnas Indonesia. Intinya, dari komposisi Timnas Indonesia yang sekarang, tim ini sangat-sangat gak boleh dianggap sepele. Itulah mengapa media Vietnam Soha.vn benar-benar menganggap Indonesia sangat bisa untuk mengalahkan Cina dan menyulitkan Jepang di 2 laga sisa ron ketiga ini. Dan terlepas dari apapun, Indonesia benar-benar harus mempersiapkan diri sebaik mungkin, karena segalanya masih bisa terjadi. Namun suka nggak suka, kita semua harus mengakui kalau Timnas Indonesia yang sekarang ini memang ambisius dengan impiannya. Mungkin di awal kita memang banyak diremehkan, tapi terbukti kita nggak akan pernah mau untuk membiarkan segala anggapan remeh itu jadi kenyataan. Karena Garuda tidak terlahir untuk berjalan, apalagi menyerah sebelum tempur, melainkan diciptakan untuk terbang menuju panggung tertinggi yang bisa digapai.